Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Iwan dan Ahwat dimanapun Anda berada, di Jakarta, di Cibubur, di Sukabumi, di Batam, di Aceh, di Banyuwangi, di Bondowoso, dan lain-lain. Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di Bawah Naungan Al-Quran bersama Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas, Ustadz Isa Al-Kaf, dan di sini juga ada Safana, Naura, dan Putri yang sedang PKL, dan tentunya ada Atep Setiabudin dan Algi. Kita masih akan membahas di seputar masalah hijrah kedua sekarang. Salam Ustadz Isa, Ustadz Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita. Kepada Ustadz Isa kami usahakan untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa ala jazakumullah khairan Krisna. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga guru kita bersama yang alhamdulillah sudah bersama kita di studio, Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas. Ikhwan akhwat, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai hijrah atau berpindah, memperbaiki diri kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, berhijrah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, berhijrah merubah diri kita dari yang buruk menjadi lebih baik, terutama di zaman yang penuh fitnah ini Ustaz. Masya Allah, syubhat-syubhat yang tersebar melalui informasi, media sosial, dan apa yang kita konsumsi paling banyak melewati handphone Ustaz. Saat ini rata-rata manusia perkotaan itu mengonsumsi, atau bahasanya apa ya, screen time atau waktu mata mereka di layar itu tidak kurang dari 5 jam dalam sehari Ustaz. Tidak kurang dari 5 jam. Ini pelan-pelan mereka hijrah dari dunia nyata ke dunia maya Ustaz. 5 jam. Bahkan ada yang sampai 10 jam, bahkan mereka yang bekerja di dunia digital mungkin bisa sampai 12 jam sehari. Di sisi lain, di dunia internet ini, di dunia maya, banyak sekali fitnah, atau fitnah dalam hal ini bermakna ujian yang dihadapi oleh saudara-saudara kita sesama muslim di internet. Salah satunya adalah cek khodam Ustaz. Apa hukumnya ketika ada live di TikTok atau di Instagram, ada seorang dukun yang membaca khodam para followersnya yang minta dicek khodamnya, khodam harimau lah apalah dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Dan jika kita menggunakan hal tersebut sebagai bahan bercandaan juga bagaimana hukumnya? Mohon kami dijelaskan, diterangkan agar hijrah manusia zaman ini dari dunia maya ke dunia digital ini tetap dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, tetap di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mari ikhwan akhwat sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustadz Hussein bin Hamid Al-Atas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu ala ahli baitika at-tayyibin wa sahabatika al-ghurril mayamin.
Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullah wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ikhwan, akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahmi yang dirahmati Allah. Ustadz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, begitu juga Ustadz Muhammad Krisna, Atif Setiabudi, Algi, seluruh kerabat kerja di studio, para pencinta radio TV Silaturahmi, demikian pula putri-putri kita yang sedang magang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya tahun Hijriah baru ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang melekat selama ini. Allah sucikan jiwa kita, sempurnakan akal kita, perbaiki akhlak kita. Begitu pula keluarga dan anak-anak kita semua, kaum muslimin dan muslimat di negeri kita. Demikian pula fi masyariqil ardi ila magharibiha. Semoga kita kaum muslimin dengan datangnya tahun Hijriah baru ini hidup dengan harapan baru, bergegas-gegas meraih ampunan Allah, rahmatnya, agar kita bisa bergabung, berkumpul bersama kafilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran 3 golongan. 3 golongan ini merupakan apa? Merupakan contoh, tauladan, dan idola bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar betul-betul ingin berkumpul, bergabung bersama Rasulullah SAW. Di dalam suratul Hasyr, Allah telah menceritakan ketiga golongan tersebut. Yang pertama, kaum muhajirin, yang rela meninggalkan kampung halaman mereka, rumah mereka, kekayaan mereka, bahkan keluarga mereka, untuk dapat bergabung, berkumpul bersama Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa bayangkan betapa besar pengorbanan yang mereka lakukan. Ini pengorbanan bukan pengorbanan yang kecil. Bukan hanya pengorbanan perasaan, bukan hanya harta, tapi pengorbanan dalam arti yang besar. Kemudian golongan yang kedua adalah kaum Ansor. Orang-orang yang beriman dari kaum Ansor dengan hati yang legowo, lapang, penuh kecintaan. Mereka menyambut kaum muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak memiliki juga bekal untuk kehidupan di rumah mereka. Bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, sampai mereka mampu untuk membangun tempat tinggal mereka. Mengapa kaum Ansor tidak merasa berat? Karena mereka merasa ini jihad mereka. Apabila kaum muhajir meninggalkan rumah mereka, kampung halaman mereka, maka mereka menyediakan rumah mereka untuk menampung orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ini kemuliaan yang luar biasa. Nah, golongan yang ketiga adalah orang-orang yang bagaimana? Yang tidak hidup bersama mereka, tapi melangkah berjalan dengan mencontoh dan mengikuti mereka. Dalam surat Taubah Allah ceritakan kisah mereka secara singkat dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. As-sabiqun, orang-orang yang terdepan
dari kaum muhajirin, mereka yang terdepan, bergabung bersama Rasul pada saat Rasul masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah. Pada saat itu jumlah kaum muslimin hanya beberapa orang. Mayoritas yang mengelilingi mereka adalah orang-orang musyrik. Ternyata mereka betul-betul dengan penuh kecintaan, kesabaran berkumpul bersama Rasul menghadapi teror, penganiayaan. Tapi semua itu tidak membuat mereka lari atau berpaling dari kebenaran. Wal Ansar, begitu pula para terdepan, para pendahulu dari kaum Ansar. Mereka-mereka yang betul-betul berjuang membela agama Allah, membela Rasulnya, mengutamakan kaum muhajir yang datang kepada mereka, melebihi diri mereka dan keluarga mereka. Ini dua golongan. Yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan yang mengikuti jejak langkah mereka bi ihsan, dengan kebaikan. Bukan hanya sebatas kata-kata, tapi mengikuti mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mulia. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Nah, kita semua orang-orang yang tidak sempat berkumpul bersama Rasul, tidak juga bergabung bersama kaum muhajirin, tidak juga bergabung bersama kaum Ansar. Tapi kita diberikan kesempatan untuk bergabung bersama mereka dengan mengikuti langkah mereka. Karena pada saat ini tidak lagi ada hijrah. Arti belum ada hijrah dari satu daerah di mana mayoritas kekafiran yang menganiaya orang-orang yang beriman untuk berpindah menuju Darul Islam. Hijrah semacam ini saat ini tidak sama sekali diperintahkan. Tapi berhijrah meninggalkan kekafiran menuju iman. Dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membelokkan haluan hidup kita dari selama ini yang lalai, lupa, lengah, hanyut bersama hawa nafsu dan angan-angan kita. Kita membalik haluan kita menuju Allah dan Rasul. Dan kita semua sama-sama tahu pengorbanan kita dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasul dan para sahabatnya tidak berarti apa-apa. Kalau dibandingkan dengan para pejuang yang berjuang di Palestina saat ini berhadapan dengan Israel, mereka menyaksikan suami mereka yang meninggal dunia, anak-anak mereka yang tercabik-cabik, bahkan yang cacat, ya. Untuk mendapatkan saut teguk air juga amat sulit. Yang lebih kejam lagi, saudara-saudara mereka kaum muslimin dari bangsa Arab mengepung mereka dari belakang. Hingga bala bantuan sulit untuk masuk di tengah-tengah mereka. Mereka menghadapi cobaan yang bermacam-macam dan bertubi-tubi. Tapi ternyata mereka tidak berpikir untuk melarikan diri. Mereka bertahan karena yakin akan janji Allah. Pada pagi kemarin, Rais al-Maktab as-Siyasi, kepala maktab siasi dari Hamas, yaitu Ismail Haniyah, ternyata mati dalam keadaan syahid. Mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia, sebelum ini anak-anaknya juga ada yang binasa, ya, di tangan Israel. Begitu juga cucu-cucunya. Tapi keluarganya berhadapan dengan musibah ini. Dia mengatakan walaupun musibah ini besar, air mata berlinang, hati bersedih, tapi yang menjadi hiburan kami, bahwa dunia fana. Sebentar lagi kita akan tinggalkan. Insya Allah kita dapat berkumpul nanti di sisi Rasulnya. Ini orang-orang yang berbahagia. Mereka telah meninggalkan dunia. Bukan dengan noda perbuatan-perbuatan yang hina. Tapi mereka meninggalkan dunia sebagai orang-orang yang mati syahid. Oleh karena itu para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka di saat kembali dari peperangan dalam keadaan selamat, mereka bukan tertawa gembira, tapi menangis kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah,
Apakah Allah tidak berkenan untuk menerima kami? Oleh karena itu ketika Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dari belakang pada saat sholat, ucapan dia, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku dapatkan apa yang aku dapatkan. Ammar bin Yasir juga begitu, fuztu wa rabbil Ka'bah. Ketika Imam Ali juga ditikam, dia mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Karena mereka bukan orang-orang yang menginginkan dunia, menjadikan dunia sebagai tujuan. Saya teringat kepada ucapan Imam Ali. Ketika dia di sebuah kemah, sedang menjahit sendalnya yang penuh tambalan di sana-sini. Masuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu beliau. Lalu Imam Ali berkata kepada Ibnu Abbas, ma qimatu hadhihi ya Ibnu Abbas? Menurut kamu berapa harga sendal ini, wahai Ibnu Abbas? Dijawab oleh beliau, la qimata laha, enggak ada harganya. Bahkan kamu hadiahkan pada orang enggak mau terima. Jawaban Imam Ali, wallahi, demi Allah, dia mengatakan apa? La hadhihi ahabbu ilayya min imratikum hadhihi illa an uqima haqqan aw alfa batila. Bagi saya sendal ini saya lebih cintai. Saya lebih mencintai sendal ini daripada jabatan sebagai khalifah yang kalian berikan kepada saya, kecuali untuk menegakkan kebenaran dan menolak kebatilan. Buat mereka jabatan merupakan beban. Dunia dan hiasannya juga merupakan kehidupan yang fana. Oleh karena itu beliau berkata, ya dunia ghurri ghairi. Wahai dunia, lebih baik kamu pergi kepada yang lain, kamu tipu mereka. Laqad talaqtuki thalatha. Aku telah menceraikan kamu sebanyak 3 kali. Dari hatinya. Bukan berarti tidak berusaha, beliau berjuang dan berperang. Lalu beliau mengatakan, min tulis safar wa wahsyatit tariq. Perjalanan masih jauh menuju Allah, sedangkan teman berjalan menuju Allah sepi. Kebanyakan orang semua berlomba-lomba berlari menuju dunia. Betul nggak Pak? Saksikan pada saat ini, baik orang-orang yang terlibat dalam arena dakwah maupun orang-orang yang berasal dari partai-partai politik yang tidak sama sekali menggunakan atribut Islam, berlomba-lomba untuk mengejar jabatan dan kedudukan. Mereka tidak sama sekali ragu sayang untuk mengorbankan agama demi jabatan dan kedudukan. Mereka lupa status mereka sebagai khalifah di muka bumi, dan mereka akan ditanya di hadapan Allah, dunia telah membuat mereka tertipu, terpedaya. Ketika pada masa Rasul, sahabat-sahabat Nabi, sebagian mereka masih banyak senda gurau, terlena. Sebagai manusia wajar hal seperti ini. Jadi sebagian dari mereka masih belum serius dan bersungguh-sungguh. Turun firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegur sahabat-sahabat Nabi yang masih banyak menghabiskan waktunya dalam senda gurau yang tidak berarti. Apalagi kita saat ini, yang sebagian besar waktu kita habis dalam gadget. Anak-anak kita, wanita-wanita kita, pria, wanita, tua, muda, asyik bermain game. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam mengingat Allah, membaca ayat-ayat Allah yang merupakan peringatan bagi mereka? Wa ma nazzala minal haqq. Jadi apakah belum tiba saatnya bagi mereka untuk mengkhusyukkan hati mereka dalam berzikir kepada Allah, juga merenungkan apa yang Allah turunkan bagi mereka dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Jangan mereka mencontoh mengikuti para ahli kitab sebelum kalian. Fatala alaihimul amad. Karena hati mereka dibiarkan tanpa disirami dengan berzikir kepada Allah, mengkhusyukkan hati mereka. Akhirnya faqasat qulubuhum,
terlalu lama dibiarkan sampai hatinya mengeras. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan dari mereka akhirnya tenggelam dalam perbuatan fasik. Kita semua sama tahu bahwa hidup kita di dunia ini singkat dan cepat. Waktu berlalu begitu cepat. Kita kemarin masih berusia 20 tahun. Tahu-tahu kita memasuki usia 60 tahun lebih tanpa kita sadari. Keberkahan dari waktu diangkat oleh Allah. Disebabkan karena kelalaian kita. Disebabkan karena kita asyik mengikuti hawa nafsu kita. Kita tidak merasakan berlalunya waktu. Dan kita semakin dekat dari panggilan Allah dan saat-saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Wasari'u. Hendaklah kalian bergegas-gegas berlomba-lomba. Allah nggak mengatakan wa asri'u, tapi wasari'u. Mengajak kita ini bersama-sama berlomba-lomba bergegas-gegas ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Kenapa kita harus bergegas-gegas? Karena sebentar lagi akan tiba saatnya. Kesempatan kita hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita, maka kesempatan kita untuk meraih ampunan Allah telah berakhir pada saat tersebut. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa Allah akan menerima taubat seseorang dan mengabulkan permohonan ampunannya sebelum sampai di sini nyawanya. Begitu nyawanya sampai di kerongkongan, kesempatan dia telah berakhir. Nah, siapa di antara kita yang tahu kapan saat ajalnya tiba? Yang jelas rata-rata umat Nabi kita di antara 60-70. Semakin tua kita hidup, semakin lemah tubuh kita. Semangat beribadah juga semakin meredup. Oleh karena itu, bergegas-gegaslah kalian berlomba-lomba untuk meraih ampunan Tuhan kalian sebelum kesempatan ini hilang. Dan surga yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Coba Mas Krisna perhatikan, kira-kira luas rumah kita berapa nih? Kita merasakan bumi semakin panas, bumi semakin sempit. Orang semakin berjejal-jejal. Artinya dari masa ke masa, kehidupan manusia bukan semakin nyaman, tapi semakin kehilangan nyamannya. Kebutuhan hidup semakin mahal, udara semakin panas. Bahkan tuntutan hidup dan pengeluaran semakin besar dibandingkan dulu. Sekarang untuk handphone saja, satu hari berapa kira-kira dikeluarkan oleh rakyat biasa? Dulu bisa digunakan untuk biaya makan satu hari. Iya. Betapa hancurnya nilai mata uang kita di hadapan barang yang membumbung tinggi harganya, belum lagi pajak yang ditarik oleh pemerintah tanpa membedakan antara miskin dan kaya. Nah, kira-kira kehidupan semacam ini yang semakin hari semakin buruk, apakah patut menjadi tempat harapan dan idaman kita? Mereka memiliki tanah luas, membangun istana di atas tanah mereka. Ternyata mereka juga tidak menemukan ketenangan hati mereka. Kegelisahan, keresahan, ternyata kebahagiaan. Ketentraman batin bukan disebabkan semua ini. Semua berada di hati, dan hanya orang yang beriman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketentraman hati. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Kenapa? Karena orang yang beriman di saat diberikan nikmat, dia tidak lupa kepada Allah. Dia bersyukur berbuat kebaikan. Allah tambahkan nikmat. Di saat dicoba dengan kesulitan, penderitaan, dia bersabar, menerima. Allah berikan ganjaran tanpa hisab dan hitungan. Orang yang beriman keadaannya selalu bahagia. Jadi bergegas-gegaslah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya bagikan langit dan bumi. Kalau kita bertanya kepada para ilmuwan, kira-kira berapa sebenarnya luas langit dan bumi? Berapa luasnya alam raya ini? Tak ada satupun yang mampu untuk menjelaskan batasnya luas alam raya, walaupun pada saat ini mereka telah memasang
teleskop pada ketinggian 1,5 1,5 kilometer dari bumi, lebih jauh dibandingkan Hubble, bahkan lebih canggih. Tapi sampai saat ini mereka tidak mampu untuk menemukan ujung dari alam semesta. Diameter galaksi kita saja begitu jauh diameternya. Kita bisa bayangkan berapa luasnya alam raya. Galaksi kita dengan jumlah bintang yang begitu menakutkan. Begitu juga Andromeda yang jumlah bintang yang mencapai 1 triliun bintang diperkirakan. Sedangkan jumlah galaksi begitu banyak. Nah, di hari akhir nanti, surga yang akan didiami orang yang beriman, luasnya bagikan langit dan bumi. Dengan sendirinya kecepatan mereka berpindah juga. Tidak seperti di bumi. Mereka dapat berpindah-pindah ya, dari tempat ke tempat dengan kecepatan yang amat tinggi, menikmati kenikmatan tanpa batas, tidak lagi takut akan kehilangan, tidak lagi mengalami kesulitan karena perjuangan dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Jangan seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Ahqaf. Dalam suratul Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita keadaan orang-orang ketika mereka dibangkitkan di hadapan Allah. Orang-orang yang lupa pada Allah. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika orang-orang yang kafir ya, yang tidak memperdulikan hari akhirat, mereka dihadapkan di hadapan api neraka. Menyaksikan pameran ketika orang-orang dilontarkan satu persatu ke dalam api neraka. Jeritan-jeritan, tangisan, rasa putus asa. Lalu Allah berkata kepada mereka melalui malaikatnya, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian telah menghambur-hamburkan kesenangan kalian, modal kalian dalam kehidupan dunia. Kalian menikmatinya, bersenang-senang di dalamnya. "Falyawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun." Pada hari ini ya, kalian akan dibalas, dihukum dengan balasan yang penuh kehinaan disebabkan kalian bersikap congkak di atas muka bumi, hidup menyombongkan diri, dan kalian hidup bergelimangan kefasikan. Ini balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang congkak, yang hanyut bersama hawa nafsunya. Nah, ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah, kira-kira jenis kehidupan apa atau cara hidup apa yang kita akan pilih? Apa kita akan biarkan diri kita hanyut, baru terbangun pada saat kita menghadapi kematian? Apa kita ingin tersadar kembali pada Allah? Mari bersama-sama kita melawan hawa nafsu kita. Mari kita menjadikan Rasul, para muhajirin ansor sebagai idola dan tauladan bagi kita semua. Mereka-mereka yang rela mengorbankan yang mahal atau termahal dari hidup mereka untuk dapat berkumpul bersama Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi ketika menyaksikan Nabi menghadapi bahaya. Mereka berkata, "Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah." Aku rela menebus dirimu dengan ayah ibuku. Ayah ibu seseorang itu bagi bangsa Arab merupakan hal yang mahal. Apalagi diri mereka. Mereka siap mengorbankan diri mereka, ayah ibu mereka, asal Rasulullah dalam keadaan selamat. Nah, mereka para pendahulu, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka umat-umat yang telah berlalu membawa amal mereka, kalian juga bakal membawa amal kalian. Kalian nggak mungkin sama sekali dapat membonceng di belakang mereka. Kalian akan membawa amal kalian dan kalian tidak akan ditanya tentang amal mereka dan mereka tidak akan ditanya mengenai amal kalian. Kalau bukan saat ini, sekarang ini, kapan lagi kita akan kembali pada Allah? Nah, seperti tadi yang Ustaz Isa ajukan, bagaimana manusia sekarang dari dunia nyata diajak menghabiskan waktunya dalam dunia maya, di mana manusia kehilangan kesadarannya. Hawa nafsunya juga bergolak, angan-angannya. Adab mereka hilang, bahkan terhadap orang tua mereka, terhadap guru mereka. Dulu pada saat kita kanak-kanak masuk sekolah,
Begitu berjumpa dengan guru, kita menunjukkan sikap yang santun dan hormat pada guru. Sekarang, anak-anak yang seperti ini dianggap anak-anak yang bodoh, tapi anak-anak yang bersikap kurang ajar di hadapan gurunya, dianggap anak yang berani, anak yang keren. Jadi sistem nilai telah mengalami perubahan. Kita saksikan bagaimana perangai anak-anak kita dari mulai kanak-kanak, di tengah-tengah pergaulan mereka, juga di tengah kebebasan hubungan antara pria dan wanita, kecuali mereka-mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga narkoba yang merajalela, judi online, sampai banyak anak-anak muda yang terlihat dalam judi online, demikian juga pinjaman online. Saya bingung terhadap pemerintah. Padahal hal ini betul-betul bisa merusak anak bangsa mereka. Apakah mereka tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemarin melalui kesaksian Bapak Benny menyebutkan orang-orang yang terlibat dalam pinjol, dalam perjudian online, yang merusak anak-anak kita, membuat mereka kehilangan akal mereka, bahkan sampai orang-orang menjual rumah mereka, meninggalkan usaha mereka karena mimpi akan mendapatkan keuntungan dari perjudian. Jadi kelihatan betul-betul moral, mental anak bangsa kita sedang menghadapi perencanaan yang keji untuk merusak hingga mereka kehilangan identitas mereka. Cina dahulu kala pernah mengalami hal ini, terutama sekali pada saat penjajahan asing, penjajahan barat terhadap Cina. Mereka menggunakan perang sabu untuk merusak mental rakyat Cina hingga kebanyakan pemuda-pemuda mereka menghabiskan waktu dalam sabu. Jadi orang-orang yang kehilangan betul-betul apa? Kehilangan kesadaran mereka, negara mereka dijajah walaupun rakyat mereka jumlah penduduknya begitu besar, ketika mereka terlibat dalam narkoba mereka kehilangan kesadaran mereka. Maka kita wajib betul-betul berjuang, wajib untuk berlomba-lomba bersegera sebelum datangnya ajal memperbaiki diri kita. Nah, inilah hadirin sekalian, hijrah yang saat ini bisa kita lakukan. Kita hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, beralih kepada kebiasaan yang baik. Meninggalkan adab-adab yang tidak baik kepada adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mari tumbuhkan kecintaan pada Allah, kecintaan kepada apa yang di sisi Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan juga kepada orang-orang yang berjuang bersama Nabi kita Muhammad SAW. Kecintaan ini bukan hanya kecintaan yang bersifat emosional, tapi kecintaan yang mendidik, di mana kecintaannya menarik kita untuk berkumpul bersama orang yang kita cintai. Oleh karena itu, saya merasakan peringatan perayaan Maulid di mana-mana tempat diadakan, tapi ternyata perayaan dan ungkapan pujian cinta yang keluar tidak menarik mereka untuk merapat ke sisi Rasulullah. Tetap saja gaya hidup mereka gaya hidup jahiliyah. Bahkan mereka beranggapan ketika mereka melakukan gaya hidup jahiliyah, mereka tidak merasa bahwa itu merupakan perbuatan jahiliyah. Persis seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satun qalbu ural islami urwatan idza nasya'a fil islaman la ya'rifil jahiliyah. Tali temali Islam akan dipreteli satu persatu kalau berkembang di tengah masyarakat Islam, pemuda-pemudi, orang-orang yang tidak bisa membedakan mana Islam, mana jahiliyah. Sekarang jahiliyah menjadi Islam. Gaya hidup jahiliyah sekarang telah berbungkuskan Islam. Ini yang membingungkan. Maka wajib ulama-ulama kita, para ustadz, orang-orang tua, betul-betul untuk memberikan pendidikan kepada anak mereka. Tapi pendidikan yang bisa diterima oleh mereka dalam arti apa? Pendidikan yang disampaikan dengan penuh kecintaan, keakraban, kedekatan. Bukan seperti instruksi yang disampaikan, ya. Katakan di tengah-tengah, katakan instruktur yang menyampaikan pesan-pesannya dengan tegas, ya, kepada anggota mereka. Hal ini tidak akan masuk di hati anak-anak. Anak-anak kita sekarang berhadapan dengan berbagai macam tawaran yang menarik, yang indah. Kalau mereka tidak mendapatkan perhatian, kehangatan dari orang tua mereka, dengan mudah mereka akan beralih kepada semua ini. Oleh karena itu, kita ingatkan termasuk diri saya sendiri,
Jangan kita segan-segan untuk akrab, dekat, memberikan waktu untuk anak dan keluarga kita. Bersikap manis. Dan jangan orang tua menjaga image, menjaga wibawanya dengan cara-cara yang garang. Ketahuilah bila anak kita cinta, hormat kepada kita, tanpa kita harus marah. Dengan kita berdiam, dia tahu dirinya berbuat kesalahan. Kata-kata yang buruk keluar dari mulut kita, walaupun telah kita lupakan, tapi ternyata bekasnya masih ada pada orang-orang yang mendengarkan kata-kata tersebut. Oleh karena itu Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Kembali ke sisi Allah semua kata-kata yang baik dan amal soleh akan diangkat ke sisi Allah. Di saat kita mengucapkan kata-kata yang baik, sebelum terdengar oleh seseorang, orang yang mendengar kita, naik ke sisi Allah. Dari Allah masuk ke dalam hatinya. Artinya Allah ridha kepada kata-kata yang baik, yang mulia, yang benar. Sedangkan kata-kata yang buruk tidak akan naik ke sisi Allah. Berbalik membuat hati kita merasa nggak nyaman. Jadi yang diterima Allah, yang diangkat ke sisi Allah, kata-kata yang baik dan amal-amal yang baik. Itulah yang akan menjadi bekal kita semua. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Pertanyaan dari Ikhwan Akhwat, tapi berbeda dari tema nggak apa-apa Ustaz? Silakan. Tentang wanita haid Ustaz. Jika wanita haid membaca Quran melalui handphone, apakah diperbolehkan? Dan bagaimana jika seorang penghafal Quran ketika sedang datang haid, kan mereka harus mengulang hafalannya, bagaimana cara mereka menjaga hafalan sementara mereka dalam keadaan haid? Pertanyaan di sini. Pada saat kita haid itu dilarang membaca Al-Quran apa dilarang menyentuh Al-Quran? Itu pertanyaannya. Kalau larangannya menyentuh lembaran yang terdapat dalam Al-Quran berarti membacanya boleh. Tapi kalau larangannya membaca Al-Quran pada saat kita haid berarti apa? Baik kita mengulangi hafalan, membaca dengan handphone dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang dilarang. Tapi kita tidak mendengarkan satu ayat ataupun nas dari Rasulullah ya, yang melarang untuk membaca Al-Quran pada saat haid. Yang kita tahu melarang menyentuh Al-Quran pada saat haid. La yamassuhu ilal mutahharun. Ya. Tapi membaca itu sendiri itu tidak berhubungan dengan kesucian fisik kan? Berhubungan enggak? Enggak. Artinya haid yang ada pada seorang wanita tidak juga berefek pada apa? Pada suaranya. Betul enggak? Pada hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang haid di saat ingin mengulangi Qur'annya, dia dapat mengulangi Al-Quran. Seorang memegang Al-Quran, satu orang mengulangi Al-Quran. Dia dapat berzikir, dapat bertasbih. Jadi jangan pada saat haid dia tidak berzikir, tidak membaca Al-Quran, akhirnya syaitan datang menemani kita. Jadi berkaitan dengan membaca Al-Quran pada saat haid, dia menghafal, mengulangi, itu tidak menjadi soal. Megang mushaf juga nggak apa-apa. Nah, megang mushaf itu yang tidak dibolehkan takriman, ya, takriman wa tasyrifan li kitabillah, mendidik kita untuk menghargai, menghormati kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membaca, bacaan kita tidak mengotori kesucian Al-Quran. Betul? Termasuk saat ada di handphone saya atau di Nah, berkaitan di handphone. Saya pikir kalau seandainya dia membaca Al-Quran, ya, orang mendengarkan, kalau dia menghafal itu baik. Ya. Nah, berkaitan membaca Al-Quran dari handphone, kira-kira termasuk hal yang dilarang apa tidak? Nah, mereka kelompok-kelompok yang melihat kepada zahirun nas, mereka melarang. Tapi yang tidak melihat zahirun nas, dia menyentuh huruf-hurufnya dan lain sebagainya, mereka mengatakan boleh membaca melalui handphone. Tapi paling tidak dia membaca apa-apa yang dihafal dari Al-Quran, dia tetap berzikir, tetap berdoa, agar jangan sekali-kali membuka celah bagi setan untuk masuk.
Saya jumpai banyak orang-orang yang nifas, ya, sampai ada yang 40 hari, 60 hari. Sampai tidak sholat, mereka juga tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir. Akhirnya pada saat itu banyak kasus-kasus ibu-ibu yang melahirkan seringkali mengalami stres. Ya, mengalami apa? Sudah. Mereka mengatakan baby blues, ya. Sebetulnya dengan orang berzikir, mendekatkan diri pada Allah, membaca Al-Quran atau mendengarkan nasihat-nasihat, itu baby blues akan hilang. Cuma kalau orang tidak terhubung dengan Allah yang tadinya sholat, tadinya ibadah, lalu berhenti sama sekali. Kemudian juga waktu nifas juga, ya, hampir kebanyakannya mengikuti apa? Mengikuti kebiasaan dari wanita. Ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Sebetulnya masa-masa nifas itu hampir sama dengan haid. Hampir sama dengan haid. Jadi haid sebetulnya dengan nifas ada persamaan. Kalau haid pelunturan karena gagal, karena tidak ada pembuahan terjadi pelunturan. Kalau orang nifas, bayinya keluar. Jadi kondisi sama, terjadi pelunturan karena siklus datang bulan, karena tidak ada pembuahan, atau dengan lahirnya anak, maka keluarlah darah nifas. Yang lahir bersama apa? Bersama kelahiran anak. Nah, mereka yang menetapkan 40 hari atau 60 hari, itu berdasarkan pengalaman dan istiqra terhadap wanita-wanita yang nifas. Ada yang 40 hari, ada yang 60 hari. Tapi kalau dalam Ahlul Bait, kita nggak bicara Syiah, Ahlul Bait, keluarga Rasul, mereka menetapkan seorang wanita yang nifas itu, mereka menunggu sebagaimana kebiasaan haid dia. Paling lama sebanyak 10 hari. Jadi yang pertama keluar, darah yang deras bergumpal, ya, itu merupakan masa nifas. Nanti lama-kelamaan berubah menjadi kuning, kemudian menjadi putih. Nah, pada saat darah berubah, ya, dari merah tua dan bergumpal, ya, menjadi kuning dan putih, itu merupakan istihadah, bukan lagi nifas. Dia sudah mulai sholat, tinggal dia menggunakan pembalut, ya, dan mandi setiap harinya. Tapi itu bukan lagi nifas, tapi itu merupakan haid. Jadi ada darah yang keluar bersama kelahiran anak terbagi kepada beberapa, ada lukia, lobra, ya. Ada pembagian-pembagiannya, mungkin perlu kita dengarkan nanti dokter kandungan atau seorang dokter menjelaskan masalahnya biar lebih jelas lagi. Tapi masa nifas itu tidak sampai 40 hari maupun 60 hari. Nah, berdasarkan dari keluarga Rasul, sama dengan masa haid atau sampai 10 hari. Berarti kan setelah itu dia bisa kembali normal untuk sholat, kembali normal untuk apa? Beribadah pada Allah. Cuma statusnya dengan darah yang keluar bukan lagi status sebagai nifas atau nafsa, tapi sebagai wanita yang mengalami istihadah. Satu lagi, Ustaz, tadi ada yang tertinggal tentang fenomena Cek Khodam nih, Ustaz. Jadi Cek Khodam adalah seorang dukun yang melakukan live di TikTok, kemudian membaca khodam kepada para follower. Ini hukumnya apa, Ustaz? Dan kalau memang bercandaan itu hukumnya apa juga, Ustaz? Sebetulnya ini kan merupakan trik-trik untuk mencari uang. Dan di tengah-tengah masyarakat kita di Indonesia ini, daerah Jawa terutama sekali, ya, dukunisme ini luar biasa. Mungkin sampai 100 tahun akan datang, 200 tahun yang akan datang masih laris. Dan yang gemar terhadap hal-hal seperti ini, yang mistik, ini mereka mengatakan jalan tol. Kalau orang usaha yang normal dapat 100.000, kalau jalan tol, jalan bebas, ya, datang ke dukun, ya, bisa apa? Bisa meraih apa yang mereka tidak dapatkan dari usaha yang normal. Mereka mengatakan ini kan juga bahagian dari beramal, bertawasul. Nah, di negeri kita ini kita jumpai rakyat kita banyak yang amat naif. Dan ternyata bukan hanya orang bodoh, yang berpendidikan tinggi, tinggi. Bahkan uniknya, mereka yang berasal dari kalangan Muhammadiyah kan anti terhadap hal seperti ini. Begitu jadi pengusaha, jadi pejabat, langsung mereka terlibat dengan masalah ini. Ada yang nawarkan, kamu kalau lakukan hal ini, kamu bisa apa? Bisa sukses dalam tujuan kamu. Ada sebuah kisah di Cempaka Putih, true story. Ada 3 calon lurah. Lurah. Satu, laki-laki yang biasa melakukan pendukunan, bawa gesper sabuk. Dibilang sama Pak Lurah, calon yang pertama, Bapak insya Allah berhasil jadi lurah. Sekarang nggak usah bayar.
Ntar kalau berhasil baru bayar. Datang ke calon yang kedua, juga melakukan hal yang sama. Kepada calon yang ketiga, dia melakukan hal yang sama. Ya pasti kan di antara tiga ada yang berhasil. Dan nggak mungkin mereka saling cerita kan? Akhirnya yang satu berhasil dianggap gara-gara ini. Nah banyak kita jumpai trik-trik ya, permainan seperti ini ya, kita jumpai di televisi ditayangkan. Bahkan saya ingat kira-kira mungkin 20 tahun yang lampau ya. 20 tahun yang lampau seorang pengarah acara dari satu televisi swasta datang sama saya, Ustadz, kita minta Ustadz secara serial ya menyampaikan ceramah tentang alam gaib. Saya bilang saya nggak bersedia. Saya punya tugas menyampaikan risalah Allah, bukan berbicara mengenai alam gaib. Alam nyata belum selesai. Kok Anda mengajak saya? Dia bilang ini ratingnya paling tinggi sampai Agim pun kalah. Berarti kalau sampai orang lebih suka dengan kebohongan, dengan cerita-cerita kotor seperti ini daripada kebenaran, maka bangsa Indonesia bukan hanya sakit ini. Kalau sakit biasa, ini parah yang luar biasa. Orang sakit merasa dirinya sehat. Nah di negeri kita ini kalau kita lihat ya, kalau berhadapan dengan kebohongan seperti ini sambutannya luar biasa. Dan perhatikan yuk, mereka-mereka yang melakukan hal seperti ini cepat menjadi orang kaya, tapi cepat juga jadi orang miskin. Banyak orang-orang terlibat dalam hal seperti ini, kaya mendadak cepat ganti mobil, beli ini, beli itu, gak lama kemudian miskin mendadak. Itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sebagai contoh keanehan-keanehan yang disampaikan oleh siapa namanya? Ghufran. Apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan sebetulnya merupakan hal-hal yang tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran, yang disampaikan banyak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tapi dia ikut juga menyampaikan dan memberikan jawaban mengenai persoalan yang berhubungan dengan Islam. Dan ternyata pengikutnya banyak. Betul enggak? Kita saksikan juga Habib Syekhan sebagai contoh. Penggemar, pengikutnya banyak luar biasa. Walaupun dia melakukan hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan akal sehat. Tapi Indonesia ini apa saja orang masukin ke dalam tanah subur. Saya patah Arab mengatakan likulli saqitatin fil hayyi laqit. Orang buang apa saja di Indonesia ini tumbuh. Dan ada yang pungut. Orang bukan hanya puntung rokok. Bukan hanya puntung rokok dibuang orang pungut. Sekarang puntung dibuat rokok, puntung dikumpulkan dibuat rokok, puntungnya dibuang, masih orang pungut. Dulu saya masih kecil ada rokok namanya Makuto. Itu rokok hasil apa? Hasil dari bekas rokok-rokok pulungan. Jadi rokok-rokok yang dibuang puntungnya, diambil tembakonya, mereka bikin lagi rokok, itu Makuto. Antum bayangkan penyakit yang terkandung di dalamnya gimana coba? Bekas dari sekian orang, ya, kemudian mereka buat rokok, mereka jual. Itu rokok-rokok murah tuh. Antum bayangkan coba. Jadi Indonesia ini seharusnya ulama-ulama, para pendidik, guru-guru, orang tua harus dibekali betul-betul ilmu dan juga pendidikan yang baik untuk mendidik anak mereka. Kemudian televisi harus berisikan betul-betul apa? Pendidikan yang baik, bukan justru menjerumuskan bangsa ke dalam kebodohan, kebohongan. Kita sudah merdeka dari tahun 45, tapi secara apa? Secara maknawi kita ini belum merdeka. Kita merupakan orang jajahan. Kita nggak bicara soal penjajahan ekonomi. Tidak bicara masalah penjajahan, tapi sistem nilai kita. Ya. Kemudian bagaimana jiwa kita juga. Ya. Spiritual kita yang sedang mengalami penjajahan yang luar biasa parahnya. Padahal Nabi berhasil mengangkat orang seperti Bilal duduk bersama para pemuka Quraisy. Tapi kalau kita sekarang orang merdeka, kita jerumuskan dalam perbudakan dan kebodohan. Dan dianggap ini merupakan pendidikan yang baik. Jadi kalau kita perhatikan pendidikan saat ini di televisi dengan berbagai macam kebohongannya, kita akan temukan wal'iyadzubillah, bangsa ini sudah kehilangan betul-betul arah dan tujuan.
sistem nilainya tidak jelas, hingga berubah yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Oleh karena itu ini merupakan kondisi keadaan yang serius betul-betul. Orang-orang yang masih suka menyaksikan tayangan-tayangan ya, di televisi yang mempergunakan jin, atau seorang yang ditepok langsung menceritakan dia punya rahasia pribadinya. Kita kan tahu dalam Islam. Rasulullah mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku semua akan diampuni kecuali al-mujahirin yang suka belak-belakan. Yang menceritakan rahasia pribadinya. Kalau dia berdosa, dia kembali pada Allah. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini dijadikan sebagai bahan tawa, sebagai bahan lawakan yang menghasilkan uang. Televisi juga yang mengadakan acara seperti ini, televisi gelo yang luar biasa, yang kehilangan betul-betul arah tujuannya. Karena hampir kebanyakannya sekarang yang dicari uang. Yang dicari adalah uang. Untuk menutupi gaya hidup yang semakin hari semakin mahal. Jadi tidak perlu heran kalau kita lihat ya, banyak humor-humor bahkan di Instagram ya, di Facebook. Kalau kita lihat humor-humor yang betul-betul merupakan humor yang tidak mendidik, bahkan mengajarkan orang kurang ajar sama orang tuanya. Dulu kita lihat ada tayangan film si Encan yang mengajarkan anak kurang ajar pada orang tua kan. Sekarang banyak untuk cari uang. Anak-anak menyaksikan tayangan-tayangan anak yang kurang ajar pada orang tuanya. Dianggap ini merupakan hal yang lucu. Tapi karena menghasilkan uang, dan juga orang-orang yang melakukan hal ini tampil populer, disambut di mana-mana tempat, akhirnya orang beranggapan ini perbuatan yang benar. Kan bahaya sekali. Sudah lagi nggak ada koreksi sosial terhadap perbuatan yang salah, dianggap malah ini perbuatan-perbuatan yang biasa. Jadi apa yang disampaikan dari dakwah mengajak kembali manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan bekas kecuali di hati orang-orang yang punya kesadaran. Rupanya memang yang terbanyak ya menjadi penghuni api neraka ini luar biasa. Dan Anda tahu dalam Quran Allah tidak menyebutkan kami akan penuhi surga dengan orang yang beriman. Tapi Allah katakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kami akan penuhi api neraka dari jin dan manusia. Kalau surga longgar dan luas. Luasnya bagikan langit dan bumi. Nah kira-kira yang kita pilih surga yang luas, apakah neraka yang panas dan sempit? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul, mungkin agak belak-belakan, menyakitkan hati ya. Tapi mesti disampaikan, kewajiban ustadz itu bukan menutup-nutupi, bukan menyamar-nyamarkan, tapi yang hak-hak, yang batil-batil, dan mudah-mudahan pertama-tama sebelum saya mengajak orang lain untuk berhijrah, dimulai dari diri saya bersama keluarga untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih ya Ustaz ya. Yang mudah-mudahan kita membelokkan haluan kita menuju Allah dan Rasulnya. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian juga Altep Setiabudi dan Algi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.